Silakan duduk Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu, Shalom. Saya udah kirimkan, boleh dibantu materinya. Nehemia adalah tokoh yang fenomenal di dalam perjanjian lama, di mana Nehemia ini adalah seorang yang tumbuh besar di perantauan, namun akhirnya kembali lagi ke Yerusalem, bahkan sempat menjadi pejabat di sana dan membangun kembali tembok reruntuhan Yerusalem. Nah, bicara soal Nehemia, ya sementara lagi menunggu datanya. Arti nama daripada Nehemia itu sendiri adalah Tuhan itu besar. Ayah daripada Nehemia itu bernama Hakalia. Dia punya saudara laki-laki bernama Hanam, di mana ibunya datanya tidak tercatat di dalam Alkitab, mungkin biasa dipanggil Mama Nehemia. Lalu kemudian dia lahir di perantauan di Persia, dan akhirnya dia mati di Yerusalem. Data yang luar biasa adalah sebagai fakta di mana Nehemia itu memimpin rombongan Yahudi terakhir yang pulang ke negaranya, lalu kemudian membangun tembok keliling Yerusalem sampai selesai. Nah, di dalam Nehemia pasalnya yang ke-6, ayatnya yang sudah. Boleh di next lagi. Nehemia pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-15. Saya mau ajak kita baca kembali bersama. Maka selesailah tembok itu pada tanggal 25 bulan Elul dalam waktu 52 hari. Bisa ucapkan bersama dengan saya 52 hari. Sekali lagi 52 hari. Gini, kehidupan orang percaya itu seperti bangunan Allah. Paulus menganalogikannya demikian, Petrus juga demikian, bahwa hidup orang percaya adalah bangunan Allah yang mana setiap kita diberi waktu untuk membangunnya. Nah, secara konsep anugerah gereja di masa kini, hidup setiap orang percaya adalah bagaimana Anda dan saya membangun karakter Kristus sampai pada akhirnya nanti yang tadinya secara yuridis, secara iman Anda dan saya adalah anak Allah, sampailah finalnya secara de facto Anda anak Allah karena karaktermu itu jadi serupa seperti Kristus. Itu perjalanannya. Mau apapun brand gerejanya, mau seperti apapun aras gerejanya, final dari kekristenan adalah hidup Anda dan saya jadi Yesus banget. Bisa katakan sama-sama Yesus banget. Nah, ada yang menarik mengenai fakta bagaimana tembok Yerusalem yang runtuh itu dibangun kembali oleh Nehemia selama 52 hari. Demikian kurang lebih faktanya. Panjang dinding tembok Yerusalem yang runtuh itu 4,18 kilometer. Panjangnya segitu. Pada tahun itu belum ada alat berat. Semuanya terbatas, 4,18 kilometer, runtuh dan selesai dibangun kembali dalam 52 hari. Lalu kemudian tinggi rata-rata tembok tersebut adalah 12 meter. Dan itu selesai dalam 52 hari. Anda jangan konversi ke masa kini, alat bantu sekarang terlalu banyak. Lalu kemudian tebal rata-rata dinding itu 2,5 meter. Lalu pada dinding terdapat 34 menara pengawas di bagian atasnya. Di sekeliling tembok ada 8 pintu gerbang yang besar. Dan totally semua ini selesai dalam 52 hari. Di dalam Kristus, sebelumnya hidup Anda dan saya sama seperti reruntuhan tembok.
bagaimana Anda dan saya dalam perjalanan hidup ini bersama dengan Tuhan membangunnya lewat rohnya yang tinggal di dalam Anda dan saya, bagaimana kau dan saya melakukannya berdasarkan manual book yang namanya Alkitab. Harusnya semakin tahun Anda bersama dengan Tuhan, semakin mirip Anda dengan siapa yang Anda sembah. Harusnya begitu. Dan ini yang saya percaya bahwa Nehemia itu tidak punya ilmu untuk bangun tembok. Karena Nehemia dia bekerja sebagai juru minuman raja. Juru minuman itu tugasnya adalah mencicipi minuman sebelum raja meminumnya. Jadi ini bukan bartendernya, bukan. Dia bagian yang mencicipi sebelum raja meminum. Dengan resiko. Kalau ada racun di sana, maka orang pertama yang mati adalah Nehemia. Kalau dirasa racikannya kurang baik, maka Nehemia akan mengkonfirmasi kembali ke bagian pembuatan untuk dibuat ulang. Itu tugasnya. Dia adalah orang yang sangat dekat dengan raja, karena urusan raja minum adalah urusannya Nehemia. Dia nggak pernah lihat Yerusalem sebelumnya. Dia hanya seorang diaspora merantau. Saya nggak tahu di antara kita di sini ada yang sebelum Jalan Surya Pranoto ini dibangun dan Anda sudah tinggal di sini? Pasti semuanya rata-rata rantau, toh? Ya. Nah, saya juga nggak tahu sih bagaimana Bapak Ibu masih mengikuti atau tidak daerah di mana yang disebut nenek moyangmu berasal, apakah Anda masih mengikuti perkembangannya atau tidak. Tapi rupanya Nehemia adalah orang yang demikian. Dia mengikuti berita-berita terupdate tentang Yerusalem, sementara tidak ada lukisan maupun foto secara visual tentang Yerusalem. Kalau di kemudian hari dia kembali ke Yerusalem, membangun kembali tembok yang runtuh itu dan semuanya well done dalam 52 hari, saya percaya ini bukan tentang skillful, tapi ini tentang karakter. Kalau cuman modal skillful, nggak akan kelar 52 hari. Tapi ini bisa selesai. Saya percaya segala sesuatu dalam hidup ini menjadi efektif untuk Anda bangun hidupmu jadi bangunan Allah, itu lebih efektif, lebih cepat progres apabila Anda dan saya berurusan dengan yang namanya karakter. Bukan tentang skillful. Kita mulai yang pertama dari Nehemia pasalnya yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Riwayat Nehemia bin Hakalia pada bulan Kisleu tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan. Datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung. Selama beberapa hari aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Sebetulnya nggak ada urusannya. Nggak ada urusan juga sebetulnya dengan Yerusalem. Dia besar di Persia, dia lahir di Persia. Mau babak belur juga Yerusalemnya, dia nggak peduli pun dia nggak berdosa. Tapi rupanya karena dia selalu update berita tentang Yerusalem, mungkin ada niat untuk lihat di sana, dan ketika dia dengar dari Hanani, maka kita mencatat dia duduk, dia menangis, dia berkabung, dia berpuasa. Saudara, saya percaya hal yang pertama kenapa 52 hari tembok ini selesai. Karena yang pertama Nehemia digerakkan oleh belas kasihan. Saudara, belas kasihan itu bekerja bukan karena Anda menolong orang yang Anda butuh dia. Murninya belas kasihan itu bekerja adalah ketika Anda mau melakukan yang baik kepada yang sebetulnya enggak penting buat hidupmu. Yerusalem penting enggak penting buat Nehemia. Tapi dia digerakkan oleh belas kasihan.
Digerakkan oleh belas kasihan adalah di mana Anda dan saya menjadi orang yang senang lihat orang susah, susah lihat orang senang, itu dunia punya. Harusnya Anda senang lihat orang senang, susah lihat orang susah. Begitu bukan? Ya. Tapi dunia punya pola yang beda. Dan kalau Anda mau semakin cepat makin mirip dengan Yesus, mari hidup digerakkan oleh belas kasihan. Gereja harus digerakkan oleh belas kasihan. Seneng gitu lihat temennya seneng. Susah juga lihat temennya susah. Itu namanya digerakkan oleh belas kasihan Tuhan. Lalu kemudian sementara dia berpuasa, dia berkabung, dia tetap bekerja. Di dalam Nehemia 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8 dicatat bahwa sementara dia berpuasa, dia bekerja dalam keadaan berkabung, sedih. Saudara, ada orang yang secara emosional itu kelihatan, tampak. Kalau dia senang kelihatan, kalau dia nggak suka kelihatan. Ya. Ada orang yang juga Anda nggak bisa tebak, dia senang ya Judas, dia sedih ya Judas juga. Ada orang yang kalau sedih kelihatan, ada orang yang memang wajahnya menyedihkan, ada. Ya. Dan Nehemia ini rupanya kelihatan gitu, karena memang hari-harinya itu kan bersama dengan raja. Sampai kemudian akhirnya raja bertanya tentang keadaan Nehemia, lalu kemudian Nehemia bercerita tentang Yerusalem. Sampai akhirnya di ayat yang keempat dari Nehemia pasal 2, raja berkata kepada Nehemia, apa yang kau inginkan? Saya nggak tahu kalau satu kali nanti Anda ketemu RI 1 tanya Anda apa yang kau inginkan, yang pasti era yang sekarang udah bukan sepeda lagi. Ya. Tapi ini penting untuk dijawab. Dan Nehemia tahu dia nggak boleh salah jawab. Ketika raja tanya, jadi apa yang kau inginkan? Dia diam, dia berdoa. Lalu kemudian dia menjawab raja. Ini smart banget. Dia nggak bilang, raja kalau boleh saya minta cuti, saya pengen banget lihat Yerusalem. Saya terjemahkan ya, yang tampil di layar. Di sini Nehemia bilang begini, kalau raja berkenan, baiklah saya ke Yerusalem sebagai utusan raja. Nah ini keren nih, utusan. Makanya ketika dia cross melintas di imigrasi masuk di Yerusalem, itu orang yang ada di Yerusalem menyangka dia ini pejabat di Persia. Nehemia bilang, kalau boleh biarlah saya jadi utusan, supaya saya bisa bangun lagi kuburan nenek moyangku itu di sana di Yehuda. Lalu kemudian sementara Nehemia menyampaikan itu, Alkitab mencatat bahwa ada permaisuri duduk di sebelah raja. Saudara, catatan-catatan narasi ini penting. Anda tahu kalau permaisuri duduk di sebelah raja, apa akibatnya? Apa yang diputuskan hari itu tidak akan berubah. Anda coba-coba rapat tanpa istri, untuk banyak urusan, lu pulang pasti berubah. Saya ingat betul perumahan kami ketika mau patungan untuk kami bayar aspal yang baru, itu yang datang itu nyebut angkanya fantastis. Jadi hitungan kami itu adalah setiap rumah membayar square meter di depan rumahnya. Yang beruntung adalah mereka yang lorong rumahnya itu berhadapan. Jadi square meternya bagi dua. Nah kalau saya, depan saya udah saya hook, depan saya taman. Jadi selesai itu. Kamu mau patungan sama siapa? Ya. Nah mereka-mereka yang datang, nah ini yang tajir-tajir nih datang pas rapat. Hitungan rumah mereka mungkin cuma 10 juta. Tapi mereka berani bilang gini, Pak RT, Pak RW dari saya 20 juta. Yang satu lagi bilang dari saya 50 juta. Ya. Saya dengerin aja. Selesai rapat saya bilang, Pak RT hati-hati, Pak RW hati-hati, perhatikan saja. Ya. Mereka masih penasaran nih. Mereka bilang maksudnya gimana Pak Pendeta? Enggak apa-apa, hati-hati aja. Ya. Hati-hati nanti hitungannya ya, pelan-pelan ngitungnya saya bilang. Itu kejadian hari Sabtu, hari Minggunya pulang pelayanan tengah malam, Pak RW hubungi saya dan dia bilang, apakah ini maksudnya Pak Pendeta? Saya bilang apa? Kenapa?
Yang kemarin 50 berubah angkanya, yang 20 berubah angkanya. Saya bilang betul, angka akan berubah karena mereka tidak bawa istri. Karena ketika kita laki-laki semuanya rapat, yang satu jago-jagoan 50 gue, 20 gue, wah itu kita sorak-sorak itu. Karena kan hebat di hadapan para laki-laki yang lain. Pas mereka pulang, berkelahi pasti. Ya. Apa-apaan lu beli aspal 50 juta ya kan, nah ini ribut di urusannya. Nehemia bicara di hadapan raja, sebelahnya permaisuri. Setiap keputusan pada hari itu tidak akan berubah. Sampai akhirnya Alkitab mencatat, raja mengabulkan permintaan Nehemia. Karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Saya mau bilang begini, setiap orang yang hidupnya digerakkan oleh belas kasihan Tuhan, maka orang tersebut selalu mengalami kemudahan. Boleh di-enter lagi? Karena siapa yang digerakkan oleh belas kasihan, sebetulnya orang itu sedang digerakkan oleh Tuhan. Dan kalau Tuhan yang gerakkan Anda dan saya, selalu ada anointing of ease. Saya menyebutnya sebuah urapan kemudahan. Hidup ini gak gampang. Tapi kalau Anda digerakkan Tuhan, tidak ada yang bisa batasi kau. Amin. Makanya latih diri, senang lihat orang lain senang, susah lihat orang lain susah. Maka Anda akan bergerak bersama dengan Tuhan. Lalu kemudian yang berikutnya, Yerusalem akhirnya menerima Nehemia di sana. Di Nehemia pasal 2 ayat 11 sampai 12 mencatat bahwa maka tibalah aku di Yerusalem, sesudah 3 hari aku di sana, bangunlah aku pada malam hari bersama-sama beberapa orang saja yang menyertai aku. Aku tidak beritahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem yang diberikan Allahku dalam hatiku. Juga tak ada lain binatang kepadaku kecuali yang kutunggangi. Jadi sebetulnya ini bukan kisah magis mistik ya. Seperti kisah candi gitu, enggak. Ini kasusnya sebetulnya supernatural. Jadi ketika Nehemia tiba di Yehuda, berbarengan dengan orang-orang Yahudi yang usia produktif 30-an ke atas itu pulang ke Yerusalem setelah masa perbudakannya berakhir. Jadi dia dapat bala bantuan itu dari tenaga yang lain. Nah ketika ini semuanya datang kumpul bersama, setiap kita yang belajar bahasa Indonesia, Anda yang lulusan dari Indonesia, selalu ada yang namanya diterangkan, menerangkan, menerangkan, diterangkan, begitu ya. Dalam pelajaran bahasa Indonesia, ada awalan, imbuhan, akhiran. Nah coba perhatikan lagi, di Nehemia 2 ayat 11 sampai 12, di sana dikatakan begini, aku tidak beritahukan. Harusnya, aku tidak memberitahukan. Saya bukan sedang mempersoalkan grammarnya, bukan. Tapi ketika ada yang janggal di situ, biasanya Lembaga Alkitab Indonesia ada sesuatu dari terjemahan aslinya. Rupanya, aku tidak beritahukan, itu sama dengan aku tidak mendiskusikan. Kau tahu kenapa sebuah bisnis berjalan dengan lambat dan pelayanan berjalan dengan lambat? Karena terlalu banyak meeting. Akhirnya you do nothing. Ya. Rapat, tukar pikiran sampai akhirnya pikirannya tertukar. Ya. Kalau kau digerakkan oleh belas kasihan, maka engkau akan mengalami kemudahan. Dan di dalam engkau bergerak oleh kemurahan yang dari Tuhan. Yang ketiga, lakukan perintah Tuhan tanpa perlu diskusikan. Sudah tahu yang benar, lakukan saja yang benar. Anda nggak perlu diskusikan soal kebenaran Tuhan itu. Karena Tuhan nggak pernah salah. Anda hanya perlu lakukan saja. Lalu proses pembangunan mulai dilakukan. Nehemia 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Ketika Nehemia dan orang-orang banyak yang bersama dengan Nehemia membangun kembali tembok tersebut, ada 2 tokoh yang ribet di sana.
Yang satu namanya Sanbalat, yang satu namanya Tobia. Saya berpikir tadinya Sanbalat dan Tobia ini perempuan, tapi kalau nama Tobia kan biasanya laki-laki. Sanbalat saya agak ragu dulu antara female atau male. Kenapa? Karena secara kelakuan ini harusnya bukan kelakuan laki-laki. Perhatikan, ini mereka lagi bangun tembok nih. Ketika Sanbalat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya dan ia sangat sakit hati. Ia mengolok-olokkan orang Yahudi dan berkata di hadapan saudara-saudaranya dan tentara Samaria, apa gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing yang terbakar habis seperti ini? Ini orang lagi bangun tembok. Sanbalatnya ngoceh di belakang. Baru teman dia satu lagi, yang namanya Tobia, orang Amon, itu dia bilang begini, sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka. Anda bisa masuk pada situasinya? Tuhan taruh mulut kau di depan supaya kau bicara di depan. Bukan supaya kau bisa ngomongin orang di belakang. Jangan sampai Tuhan kasih pindah kau punya mulut di belakang. Ya. Dan orang-orang model begini selalu ada dalam hidup Anda. Karena kau mau pindah ke planet manapun, orang yang gak suka kamu selalu ada. Orang yang gak suka dengan apa yang kamu lakukan, selalu ada. Saya gak bisa bayangin itu kalau Nehemia marah gitu ya. Saya pribadi mulai melayani tahun 90-an itu, setelah berjalan hampir 5-7 tahun, mulai dengar saya. Lu diomongin si ini lo bro, si ini lo, gak ada yang bagus ngomonginnya. Ya. Tapi berita yang saya terima itu pokoknya kesimpulannya begini, ada banyak rupanya rekan-rekan sejawat yang gak terima kalau si botak ini dipakai Tuhan, itu aja kesimpulannya. Ya kan? Karena mereka merasa latar belakang hidup mereka lebih baik. Jadi berita itu sampai ke saya, sampai saya bilang begini, udah mending stop dah. Ya, bahkan ada beberapa mulai mengganggu donatur pelayanan. Saya bilang ke donatur pelayanan, kalau ada berita tentang diriku di masa lalu yang buruk yang kalian dengar, saya mau bilang, itu tidak lebih buruk dari aslinya. Karena aslinya lebih buruk. Yang kau heran harusnya bukan tentang keburukan itu. Yang kalian harusnya heran, kok masih mau Tuhan pakai? Itu aja. Yang hebat kemurahannya, bukan buruknya. Saya nggak bisa bayangkan ketika Nehemia bangun tembok, lalu kemudian dua laki-laki mulut rica-rica ini ngomong. Lalu kemudian Nehemia, bro lanjut deh. Lanjut kerja. Lalu kemudian Nehemia balik belakang dan Nehemia bilang, lu ngomong apa tadi? Lu ngomong apa tadi? Saya percaya tembok itu nggak akan selesai 52 hari. Karena dia mesti ladenin ini dulu. Yang saya mau sampaikan begini, bangunan Allah, hidup Anda ini nggak akan pernah kelar, ngebangun bangunan Allah untuk membuat Allah nyaman bekerja dari dalam dirimu. Kalau Anda gagal fokus, boleh di next lagi. Abaikan pencemooh dalam hidupmu. Mari fokus pada orang yang sayang sama kamu. Mau sampai kapan Anda urus para pencemooh itu? Karena memang mereka selalu ada. Abaikan pencemooh. Jangan sampai Anda kehilangan waktu untuk bisa meladeni orang-orang yang mengasihimu. Karena kau terlalu sibuk dengan orang-orang yang mencemooh kamu. Lalu kemudian pembangunan lanjut berjalan. Nah ini seru. Nehemia 4 ayat 12 sampai 20. Pembangunan terus berjalan. Kali ini enggak dibully lagi. Tapi Sanbalat dan Tobia membayar tentara Samaria.
Ya, let you know, orang Samaria adalah basicnya orang Yahudi yang menikah campur dengan bangsa lain. Sanballat dan Tobia membayar tentara untuk mengganggu jalannya pembangunan. Jadi mereka disuruh baris-baris lah di sekitar tembok yang lagi dikerjakan. Pokoknya ngegangguin gitu. Pada dasarnya ini adalah sebuah tindakan yang disebut dengan bluffing. Ya. Anda tahu bluffing? Bluffing itu gertak. Saudara, iblis itu udah kalah kok. Masalahnya nggak mau ngaku kalah kan. Yang dia lakukan setiap hari buat Anda dan saya adalah gertak. Pernah lihat orang gertak orang? Itu biasanya ada di tahun 80, 70. Karena konsepnya berubah sekarang. Ya, apalagi Gen Z ini nih, generasi Zagit. Ya, ini polanya beda. Kalau tahun 70, tahun 80, lu salah, lu ngotot dulu. Lu ngotot dulu. Sampai orang jatuh mentalnya, lu menang. Itu tahun 70, 80. Yang salah, ngotot. Kalau ngototnya menang, dia jadi benar. Kalau era sekarang beda. Yang benar diganggu supaya marah. Kalau yang benar marah, nanti yang salah kelihatan benar. Anda bisa tangkap ini? Ini kondisinya sekarang. Ya. Playing victimnya luar biasa. Mungkin karena faktor drama yang begitu banyak di Korea. Ya. Jadi playing victim. Ya. Yang benar diganggu supaya marah, ntar kalau yang benar marah, yang salah kelihatan jadi korban. Gertak. Gertak itu Anda bukan anggota Kopassus, tapi di mobil lu tempelin stiker Kopassus. Itu namanya gertak kok. Ya. Di Honda Beat ditulis TNI AD. Nggak apa-apa juga kalau emang lu TNI, kenapa emangnya? Ya. Masalahnya kalau bukan mau ngapain? Di spion tengah mobil digantungin lambang Taruna, ngapain? Ya. Aduh. Yang kelima, mari fokuslah untuk bertahan, bukan melawan. Anda nggak pernah urus, nggak perlu kau urus yang gertak itu. Yang penting Anda punya durability. Karena defensif yang membuat Anda bisa berkemenangan sampai akhir. Ingat, di dalam Kristus Anda dan saya adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang, tidak ada lagi pertandingan dalam hidup ini yang Anda harus perjuangkan supaya Anda menjadi menang. Yang kita harus lakukan adalah bagaimana caranya supaya Anda dan saya tetap berkemenangan sampai pada akhirnya. Dan untuk bisa berkemenangan sampai akhirnya yang Anda harus lakukan adalah bertahan. Yakobus menulis dalam suratnya, karena itu tunduklah pada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Dalam terjemahan aslinya, bukan lawanlah iblis. Terjemahan aslinya berbunyi begini, karena itu tunduklah kepada Allah, maka kamu akan dapat bertahan dari tipu muslihat iblis. Karena siapa yang bertahan, iblis bosan sama dia. Karena bertahan. Bertahan untuk tetap percaya, bertahan untuk tetap berharap pada Tuhan, bertahan untuk tetap mengucap syukur, bertahan membuat Anda dan saya berkemenangan sampai pada akhirnya. Yang terakhir dari Nehemia 5, nah ini dia nih. Ayat 1 sampai 13. Tadi ada Sanballat yang bully. Lalu bully nggak tebus, bluffing. Bluffing nggak tebus. Sekarang nggak ada yang bluffing, nggak ada yang gertak, satu-satu resign. Ya. Mereka datangi Nehemia, mereka bilang, Nehe, nggak mungkin panggil Mia toh. Nehe, udah deh kita aja hidupnya susah. Sementara kita mau bangun tembok runtuh. Biarlah kami urus hidup kami sendiri sajalah. Pamit ya. Satu-satu mulai datang. Satu-satu mulai mundur. Kalau mereka bilang mereka susah, sebetulnya mereka nggak susah.
Karena ada undang-undang perbudakan pada masa itu yang ketika memulangkan budak, maka budak tersebut akan diberikan pesangon untuk hidup 1 tahun ke depan. Jadi mereka kembali ke Yerusalem tidak dalam keadaan miskin. Mereka diberi benih, mereka diberi bekal untuk hidup selama 1 tahun ke depan. Yang terjadi rupanya di antara mereka setelah Nehemia melakukan belusuan, ternyata kasusnya adalah di antara mereka yang pulang ke Yerusalem melakukan apa yang disebut dengan riba. Anda tahu istilah itu? Riba? Saya pernah ngobrol dengan salah satu kawan di sebuah bank yang mengurusi syariah. Dalam obrolan itu saya minta dia untuk menjelaskan kepada saya tentang apa itu syariah. Dia menjelaskan cukup panjang dan rupanya konsepnya ini juga ada situasional tertentu gitu. Saya nggak berkompeten untuk mengkomentari syariah, tapi akhirnya dia nanya ke saya, kalau di Alkitab riba itu gimana? Saya bilang gini, kalau di Alkitab, riba dan tidak riba itu hitam dan putih, tidak ada gray area. Saudara bisnis cari untung harus. Kalau kau bisnis nirlaba, mending buka yayasan, jangan bayar pajak PT. Ya. Kalau bicara untung, tidak selalu riba. Yang disebut riba adalah mencari untung dengan merugikan orang lain. Itu konsep riba, Anda cek di Alkitab. Sesederhana itu. Mana untung, mana riba, cuma itu dibedakan. Kalau Anda cari untung dengan jalan menjual manfaat kepada orang yang membeli apa yang Anda jual, itu transaksional yang disebut untung. Untung di sana, untung di sini. Tapi kalau kau ambil semuanya, dan yang kau ambil yang di sana tidak menerima manfaat alias dirugikan, itu namanya riba. Dan ini rupanya yang memperhambat di mana karakter Kristus itu bertumbuh, berakar, berbuah di dalam kita itu lambat karena orang Kristen masih suka take it for granted. Ya, take it for granted. Keluar masuk komunitas otaknya cuma utang piutang. Kalau nggak diutangin pindah gereja. Ya. Yang model begini nih buset deh, toksik abis sudah pokoknya. Ya. Pokoknya di mana dia masuk dalam sebuah komunitas, caranya gimana dia mesti dapat untung di situ. Ya. Ya. Orang-orang tipe begitu kalau pulang gereja nanti ngebahas tuh. Tadi dapat apa lo di gereja? Tadi dapat apa? Ya mau dapat apa emang? Saya diberkati loh oleh puji-pujiannya, hati-hati loh. Jangan kau sama dengan Lucifer. Kita ini bernyanyi-nyanyi buat Tuhan kan? Lah kenapa jadi kau yang nikmati? Kan harusnya Tuhan yang nikmati pujianmu. Ya. Take it for granted itu mengerikan. Beli alat musik, mau upgrade buat gereja, cari yang tokonya, engkohnya punya salib. Sama-sama anak Tuhan kok, diskon kok, miskin loh. Ya kan? Udah tahu anak Tuhan jangan tawar, bayar aja. Sama-sama jadi berkat. Nanti mau retreat cari villa yang orang Kristen punya. Biar murah. Dari mana konsep diskon itu? Sejak kapan nama Yesus bisa kumpulkan poin? Jangan main reward yang aneh-aneh nih. Ya. Yang terakhir, takutlah akan Allah dalam memperlakukan saudaramu. Ketika sebuah ayat tertulis, satu orang bertobat, seisi rumahnya diselamatkan. Itu bukan tentang sebuah autopilot, tapi itu tentang sebuah potensi. Ketika Anda menaruh percaya, maka harusnya orang yang ada di sekitarmu berpotensi untuk diselamatkan. Karena melihat hidupmu bermanfaat, bukan lagi suka memanfaatkan. Dan itu yang membangun karakter Kristus dalam hidupmu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berhenti mulut hamba-Mu ini berkata-kata, lanjutlah Roh Kudus dalam pengurapan-Mu untuk kami melakukannya. Sehingga kami tidak berhenti pada apa yang kami tahu.
Namun kami mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan, melakukan apa yang kami tahu. Dan akhirnya semuanya, tubuh, jiwa, roh, is all about Jesus, nothing else. Terima kasih buat kesempatan hamba-Mu bicara. Kami percaya di mezbah-Mu Engkau ditinggikan, dimuliakan, di altar-Mu mujizat dan perkara dahsyat terjadi. Kami tidak akan sia-sia setelah apa yang kami dengar. Kami percaya ada terobosan terjadi dalam hidup kami. Yang percaya, mari bersama katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus.